Kita lanjutkan untuk pembagian atau tipe resistor yang pertama dari resistor linear tadi ya sudah kita bahas di video sebelumnya tentang resistor linear, yaitu tipe yang pertama yaitu carbon composition resistor atau resistor karbon. Resistor karbon lebih dikenal resistor karbon. Nah, resistor karbon ini commonly used when the current through the resistor produce less than 2 watt of heat atau power dissipation. Jadi resistor karbon ini digunakan saat arus yang melewati resistor karbon tersebut menghasilkan panas kurang dari 2 watt, atau panas ini diartikan sebagai disipasi daya dari resistor. Pada umumnya resistor disipasi dayanya berupa panas. Jadi kalau arusnya cukup besar yang melewati resistor, maka resistornya akan panas. Itu bentuk dari disipasi dayanya atau daya yang terbuang. Jadi seperti itu. Jadi less than 2 watt of heat. Selanjutnya the resistant element. Jadi bahan resistansinya consists of finely ground carbon, terdiri dari campuran karbon tanah yang halus, finely itu yang halus, dicampur dengan bahan resistif sekaligus perekat ya. Jadi bahan resistif sekaligus perekat, jadi karbon dicampur dengan bahan resistif sekaligus sebagai perekat. Dalam hal ini contohnya such phenolic atau fenol. Contohnya fenol. Jadi karbon dicampur dengan fenol. Dan press into cylindrical shape, dan dibentuk menjadi silinder with a wire lead embedded in each end, dengan diberikan kawat atau kawat pada ujung-ujungnya. Seperti yang kita perhatikan di sini di gambar ini, di ujung-ujung resistor ini ada kawatnya atau kaki atau pinnya. Jadi ini sebagai kaki. Jadi saya ulangi lagi, bahan resistor karbon ini bahan utamanya adalah karbon, selanjutnya bahan resistif sekaligus penyekat. Contohnya di sini adalah fenol. Karbon dicampur dengan fenol, selanjutnya dibentuk menjadi silinder. Dan ujung-ujungnya ada kaki-kakinya itu, seperti yang Anda lihat pada resistor pada umumnya. Oke, selanjutnya the length and width of the cylinder. Nah, ini yang menentukan ya. Jadi kuncinya ini determine the resistance. Jadi yang poin ketiga ini yang menentukan nilai resistansinya. Sekian ohm, 1 kilo ohm, 4K7, 10 kilo ohm, 5K6, atau 1 ohm, seperti itu. Yang menentukan apa? Yang menentukan the length and width of cylinder. Jadi ini di samping ohmnya atau resistansinya, yang menentukan wattnya juga. Jadi the length and width of cylinder, panjang dan lebar dari bentuk resistor, silinder itu bentuk resistor. Jadi panjang dan lebar dari resistor. The proportion of carbon in the mixture. Jadi prosentase jumlah karbon. The proportion ini persentase jumlah karbon. The proportion of carbon ini adalah persentase jumlah karbonnya in the mixture, pada campuran tadi. Jadi karbon dicampur dengan fenol, dia persentase karbonnya berapa, and the way the mixture is compressed, dan proses fabrikasinya. Jadi dia dibentuknya, proses fabrikasi pembentukan resistor ini akan menentukan nilai resistansinya. Yang pertama saya ulangi, yang menentukan resistansi panjang dan lebar resistor atau silinder dalam hal ini ya, panjang dan lebar silinder. Selanjutnya prosentase jumlah karbon pada campuran karbon dan fenol tadi, dan proses fabrikasinya pada saat membentuk resistor tadi, pada saat membuat resistor. Gambar di bawah ini menunjukkan bagian-bagian dari resistor karbon. Yang paling atas sendiri adalah color code atau kode warna. Ada yang 4 gelang, ada yang 5 gelang.
Terus ke bawah kita resistant material, carbon composition. Jadi ini bahan resistansinya terdiri dari campuran karbon dengan fenol tadi, contohnya fenol ya. Selanjutnya insulating coating, dia ada coatingnya, ada tutupnya, ada lapisan luarnya, ada tutupnya. Terus di sini metal lid, ini kakinya. Jadi seperti itu. Dan ukurannya untuk resistor karbon ini ada 2 watt, 1 watt, setengah, dan 1/4 watt. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Carbon composition resistor ini, resistor karbon are much cheaper. Nah, ini yang disukai orang adalah jauh lebih murah dia. Resistor karbon ini jauh lebih murah dibanding dengan apa? Dibanding dengan than wire wound and film resistor. Jadi dibanding dengan resistor wire wound ya, jadi resistor wire wound dan resistor metal film atau resistor film. But the resistance of carbon composition resistor, tetapi resistansi resistor karbon ini increase if the temperature change as shown in figure 2. Jadi resistor karbon ini nilai resistansinya akan berubah seiring dengan perubahan suhu. Saya ulangi, nilai resistansi dari resistor karbon ini akan berubah seiring dengan perubahan suhu seperti halnya pada gambar nomor 2. Kita lihat ini ya, yang sumbu X ini adalah temperatur, satuannya derajat Celcius, dan yang sumbu Y adalah resisten atau nilai resistansi yang berubah, resistance change, nilai resistansi yang berubah dalam persen. Nah, kalau kita lihat di suhu ruangan 25 lah, anggap saja 25 sampai 30, suhu ruangan 25 sampai 30, suhu normal, nilai resistansinya hampir tidak berubah atau berubah sangat sedikit dan tidak signifikan. Tidak signifikan nilainya, perubahannya, persentasenya. Jadi kita anggap sama nilainya. Umpamanya nilainya 1 kilo ohm, dia tetap akan 1 kilo ohm. Tetapi kita lihat perubahannya pada saat dia sudah mendekati 0 ini. Anggap saja di sini 7 derajat Celcius. Dan semakin ke bawah 0 dan sampai minus, kalau kita lihat pada saat dia minus 25, minus 25 derajat Celcius, maka kurang lebih perubahan resistansinya, nilai resistansi dari resistor kurang lebih 1%. Nah, itu pada saat di bawah 0 derajat Celcius. Kalau kita lihat lagi ke kanan, ke kanannya 25 ini, ada 50, ada 75. Pada saat 75 derajat Celcius panas ya ini ya. Kalau yang tadi minus 25 derajat Celcius itu dingin, beku. Nah, untuk yang 75 derajat Celcius ini dalam kondisi panas, temperatur resistornya. Nilai resistansinya juga akan berubah, kurang lebih 1%. Jadi resistor karbon ini akan berubah nilai resistansinya terhadap perubahan suhu. Jadi seperti itu. Nah, ini ada penjelasannya di poin kedua. For moderate temperature variation, pada temperatur atau suhu sedang, suhu ruangan, the resistance change by only a few percent. Jadi nilai resistansinya akan berubah hanya sedikit, tidak signifikan. So we can usually treat carbon composition resistor as linear resistor. Jadi resistor karbon ini masih diklasifikasikan sebagai resistor linier. Jadi masih masuk atau diklasifikasikan resistor sebagai resistor linier. Nah, ini kekurangannya dari resistor karbon, they are less stable. Jadi resistor ini kurang stabil, means their temperature coefficient is very high. Jadi temperatur koefisien ini maksudnya nilai
temperatur koefisiennya sangat tinggi ini, dia mudah terpengaruh oleh perubahan suhu. Jadi seperti itu. Jadi resistor karbon ini mudah terpengaruh oleh perubahan suhu. Temperature coefficient is very high. Itu tadi. Nilai koefisien temperaturnya tinggi. Dia mudah terpengaruh oleh perubahan suhu. Also, they make a slight noise as compared to other types of resistor. Jadi dia juga menghasilkan noise atau derau dibandingkan dengan tipe-tipe resistor yang lain. Jadi resistor ini cenderung menghasilkan noise. Mungkin kalau di audio di speaker akan menghasilkan dengung atau menghasilkan bunyi yang tidak diinginkan. Ya, bunyi yang tidak diinginkan. Mungkin ada hubungannya dengan white noise itu tadi yang dihasilkan oleh komponen ini. Jadi seperti itu. Ini grafik yang bawah ini tadi sudah kita bahas, grafik hubungan antara temperatur terhadap perubahan resistansi resistor karbon ya. Selama berada di bawah mendekati 25, ini selama ada di sini dan di sini perubahannya tidak signifikan. Jadi ini the resistance change by only a few percent pada moderate temperatur, pada temperatur yang sedang. Tetapi kalau sudah di atas 50 dan di bawah 0 ini, maka akan terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Jadi perubahannya dalam persen. Kalau sudah 100 derajat Celcius, dia akan berubah lebih dari 2% nilai resistansinya. Jadi seperti itu untuk resistor karbon. Nah, selanjutnya setelah resistor karbon kita akan membahas tentang wire wound resistor. Akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.